lagi melihat-lihat mau beli tanaman hias Aglaonema ya. Nih lihat-lihat dulu. Dalam keadaan sehat selalu. Salam organik, salam sukses, semangat selalu. Pada video kali ini kita akan memperbanyak atau memisahkan anak-anak daripada Aglaonema ya. Jadi di sini sudah ada Aglaonema ya, Cosin dengan Aglaonema Listip ya. Jadi nanti bagaimana cara kita ya untuk memperbanyak anaknya atau memisahkan anakannya dari induknya, mari ikuti video ini. Tapi sebelumnya dukung video ini, terlebih Anda yang baru bergabung dengan Taurus Organik TV, tekan tombol subscribe, kemudian like, kemudian share, bagikan kepada teman-teman Anda. Dukung channel ini karena tanpa Anda channel ini tidak akan berkembang. Oke saudara, langsung aja kita mulai. Mari kita let's go. Jadi kalau kita lihat untuk Aglaonema Listip kita ini sudah ada anaknya satu ya, begini. Nah nanti ini kita akan pisahkan. Kemudian ini ada Aglaonema Cosin ya, nggak salah namanya Cosin. Ini ada anakannya dua ya, seperti ini. Kemudian ada sudah mulai ada bunganya ya. Nah ini nanti kita akan pisahkan ya dari indukannya. Kita sudah siapkan. Nah di sini ada pots bunga ya, kita beli dengan harga murah ya, hanya Rp8.000 ya. Jadi kita beli yang murah meriah. Oke saudara, langsung aja kita mulai untuk gimana cara untuk pemisahan daripada anakan daripada Aglaonema ya. Ya kita mulai dari Aglaonema Listip dulu. Yang pertama ya, kita tidak boleh langsung memotong ya. Kadangkala kita kan langsung potong begini ya, nah itu tidak bisa ya, memotong begini langsung itu tidak bisa ya. Kenapa ya? Nanti kita tidak tahu akarnya sampai di mana. Supaya akar ya itu bisa di tengah-tengah begitu, jadi tidak padat ya. Kemudian kita bongkar, jadi kita harus Aglaonema ini harus kita bongkar. Jangan takut saudara ya, jangan wah nanti ini Aglaonema saya jadi mati ataupun jadi layu, itu tidak ya. Jadi kita harus buka dulu begini, kita goyang-goyang begini ya, gimana supaya tanahnya itu ya bisa berpisah begitu ya. Setelah itu kita bisa keluarkan ya. Nah, seperti ini. Nah inilah penampakan akarnya. Posisi nanti kita pelan-pelan begini, jadi kita keluarkan aja begini, nggak usah takut saudara ya. Nah, baru kita lihat di mana posisi anakannya itu. Oke saudara, setelah kita keluarkan dari pas bunganya tadi ya, nah ini seperti ini ya. Tadi ini agak kita siram tadi malam. Nah itu kemudian kita pisahkan seperti ini
ya. Jadi kita langsung aja lihat ke bawah ya, seperti ini ya. Ini kita pisahkan, kita nggak usah takut saudara. Kita lihat di mana posisi nanti kita pelan-pelan begini. Nah, ini udah ada anakannya 2, ini ada calon tunas 1. Nah, ini umurnya setelah kita beli kemarin ya kurang lebih 2 bulan ya, atau hampir 3 bulan. Ini kurang terawat saudara. Jadi kita keluarkan aja begini, nggak usah takut saudara ya. Nah, baru kita lihat di mana posisi anakannya itu ya. Coba kita perhatikan saudara ya. Jadi di mana posisi anakannya ya, nanti supaya jangan salah ya kita memotong. Jadi ini harus kita betul-betul bersihkan dulu tanahnya begini. Nah, setelah itu ya sampai bersih ya. Jadi kita lihat di mana posisi anakannya, baru kita memotong gitu. Nah, kita lihat saudara, ini kita lihat sini, nah seperti ini ya anakannya, bahwa ini kita lihat sudah nampak ya itu di mana posisi yang kita mau pisahkan begitu ya. Jadi kita nggak boleh langsung potong begitu pakai pisau. Nah, ini kita pisah. Jadi kalau sudah ketemu begini, kita lihat di mana sampai di mana dia anakannya gitu ya. Baru kita potong ya, baru kita potong. Ini indukannya di sini. Nah, indukannya nah di sini. Nah, baru kita potong saudara ya, dengan menggunakan pisau ya. Jadi pisau harus kita sterilkan dulu ya, itu pakai sabun pencuci piring ya. Jadi pencuci piring kita lihat posisinya di sini ya. Ini indukannya ya sudah berpisah ya begini. Nah, ini baru kita ujungnya ini kita potong sedikit ya, tengok posisinya. Nah begini, seperti ini. Nah jadi cuman potongannya cuman sedikit aja. Jadi kalau kita motong tadi langsung dari atas ya, kita nggak tahu posisinya di mana. Nah jadi setelah potongan ini kita potong, kemudian ini udah kita bersihkan ya, kita cuci juga nggak apa-apa ya, kita cuci ya, kita keringkan, intinya kita keringkan ya supaya terhindar dari jamur begini ya. Jadi untuk bekas potongannya kita oleskan dengan daun sirih ya. Kebetulan kita tidak ada daun sirih ya, kita ada di sini betadin yang ada aja ya. Jadi prinsip Turus Organik TV ya, menggunakan ataupun memakai ya bahan-bahan yang ada di sekitaran kita. Jadi kalau saudara mempunyai daun sirih itu lebih bagus ya, secara organik ataupun alami ya. Kali ini kita tidak ada daun sirih saudara ya. Nah jadi kita hanya menggunakan ya bahan-bahan yang ada di sekitaran kita. Ini bisa kita bersihkan saudara ya, kita cuci juga nggak apa-apa ya. Ini intinya kita keringkan ya, kita keringkan seperti ini ya. Kemudian kita kasih daun sirih ya, daun sirih yang kita tumbuk. Tapi karena daun sirihnya nggak ada, kita sudah cari ya, kita bisa menggunakan betadin ya. Jadi kita bisa menggunakan betadin untuk luka bekas potongannya sedikit aja ya. Tujuannya untuk menghindari daripada bakteri gitu ya. Jadi sedikit aja, nanti kita biarkan ini sampai kering. Jadi nggak usah takut saudara ya, ini bakal tidak hidup. Nanti kita akan ikuti videonya terus ya. Jadi bekas sayatannya tadi sebenarnya ini bisa dipisah ya, jadi 2 lagi karena ini sudah ada timbul tunas baru ya. Tapi kita kali ini nggak usah, nanti tunggu dulu ya. Ini kita bisa oleskan betadin ya. Sebenarnya kita lebih bagus menggunakan bahan-bahan alami ya, itu seperti daun sirih yang kita tumbuk ya. Jadi karena tidak ada ya, kita hanya menggunakan betadin seperti ini nggak apa-apa ya. Atau kalau
tidak ada apa yang ada, ya bisa menggunakan ya hand laser ya, atau pencuci apa saja ya saudara yang ada di sekitaran kita. Jadi ini bekas luka potongan ini kita biarkan dulu ya, kita kemudian tanam ya. Jadi bekas luka ini ya kita biarkan ya kisaran ya 1-2 jam supaya kering ya. Setelah kering nanti kita bisa ini ya, bisa kita tanam kembali ya. Ini kita simpan dulu bekas medianya tadi ya, kita siapkan media baru ya. Jadi media tanam ya kita bisa menggunakan yaitu media tanam dari sekam padi yang difermentasi, kemudian tanah bisa ya, kemudian ya apa yang ada ya, kompos dan lain-lain ya, sesuai dengan bahan yang ada di sekitaran kita saudara. Oke saudara, ini kita siapkan dulu ya untuk media tanamnya ya. Jadi media tanam yang kita ini, yang kita punya ini ya ada bermacam-macam ini ya. Ada kompos, ada fermentasi daripada sekam padi ya. Kita lihat dulu fermentasi sekam padinya ya. Kemarin kita fermentasi ya. Kita lihat saudara untuk fermentasi kita ya. Nah, jadi kalau kita lihat hasil fermentasi kita ini sudah cukup bagus ya. Jadi baunya itu sudah enak gitu ya. Ini kita fermentasi kemarin sedikit aja ya. Jadi warnanya sudah kecoklat-coklatan ya, begini. Ini hasil fermentasi kita ya. Kita fermentasi kemarin ya, inilah hasil fermentasi kita. Ya, tengok posisinya. Nah begini, seperti ini. Nah jadi cuman potongannya cuman sedikit aja. Jadi kalau kita motong tadi langsung dari atas ya kita nggak tahu posisinya di mana. Nah jadi setelah potongan ini kita potong, kemudian ini udah kita bersihkan ya, kita cuci juga nggak apa-apa ya, kita cuci ya, kita keringkan, intinya kita keringkan ya supaya terhindar dari jamur begini ya. Jadi untuk bekas potongannya kita oleskan dengan daun sirih ya. Kebetulan kita tidak ada daun sirih ya, kita ada di sini betadin yang ada aja ya. Jadi prinsip Turus Organik TV ya, menggunakan ataupun memakai ya bahan-bahan yang ada di sekitaran kita. Jadi kalau saudara mempunyai daun sirih itu lebih bagus ya, secara organik ataupun alami ya. Kali ini kita tidak ada daun sirih saudara ya. Nah jadi kita hanya menggunakan ya bahan-bahan yang ada di sekitaran kita. Ini bisa kita bersihkan saudara ya, kita cuci juga nggak apa-apa ya. Ini intinya kita keringkan ya, kita keringkan seperti ini ya. Kemudian kita kasih daun sirih ya, daun sirih yang kita tumbuk ya. Kita bisa menggunakan betadin ya. Jadi kita bisa menggunakan betadin untuk luka bekas potongannya sedikit aja ya. Tujuannya untuk menghindari daripada bakteri gitu ya. Jadi sedikit aja, nanti kita biarkan ini sampai kering ya. Ini kita bisa oleskan betadin, biarkan dulu ya. Kita kemudian tanam ya. Jadi bekas luka ini ya kita biarkan ya kisaran ya 1-2 jam supaya kering saudara untuk fermentasi kita ya. Nah, jadi kalau kita lihat hasil fermentasi kita ini sudah cukup bagus ya. Jadi baunya itu sudah enak gitu ya. Ini kita fermentasi kemarin sedikit aja ya. Jadi warnanya sudah kecoklat-coklatan ya, begini. Ini hasil fermentasi kita ya. Jadi tadi kita sengaja biarkan kering dulu ya, seperti ini kita lihat ya. Jadi posisinya kita lihat ya, kita isi tanah di sini. Ini jadi dia tetap perakaran itu bagus ya. Nah, seperti ini. Mari sih, Pak Agung Pak, ngomong dulu Pak. Ya,
seperti inilah saudara ya. Oke, kita buat sengaja penyangga dari apa saja. Nanti kita akan buat penyangganya yang agak besar. Kita buat dari pipet aja. Kemudian dari tusuk tas sate ya. Kita usahakan ini supaya jangan goyang gimana ya. Jadi kita padatkan aja akarnya begini. Nah, jadi supaya jangan goyang. Kenapa ini nggak mungkin terlalu padat? Karena ini terbuat dari media tanam campuran daripada sekam fermentasi. Kemudian tanah ya, tanah apa saja kita pakai di sini. Kebetulan ada tanah galian ya, ini udah ada cacingnya, nggak apa-apa. Oke, ini sudah siap. Ini untuk indukannya. Oke, media tanam kita isi saudara ya, sudah kita isi penuh begini ya, kita lubangi begini ya. Jadi tidak usah terlalu penuh dulu supaya nanti untuk perakarannya bisa. Ini Anglonema. Jadi tusuk sate ini cukup berguna saudara. Dan menjelang nanti ini tumbuh, kita nanti cabut tusuk satenya. Oke saudara, demikianlah kita udah selesai memisahkan Anglonema listif kita ya. Anglonema listif ya seperti inilah ya penampakannya. Anglonema listif kita sudah selesai kita pisahkan anakannya ya. Jadi untuk memperbanyak, tadi sebenarnya kita bisa bikin 3 atau 4, tapi untuk sementara ini cukup sekian dulu saudara. Nah itu kemudian nanti kita, ini masih ada 2 lagi, kita lakukan perlakuan yang sama ya seperti itu ya. Nah ini ya sama, kita perlakukan lagi. Ini sama juga saudara, kita ini kan dulu longgarkan ya supaya dia jangan merapat. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut saudara ya, kita buat aja begini ya. Kita pastikan bahwa nanti kita jangan sekali-sekali ya saudara, saya ingatkan lagi, jangan sekali-sekali ini kita potong begini ya. Nah, begini itu tidak bisa ya, karena kita tidak tahu posisi akarnya itu sampai di mana. Jadi kita tidak boleh langsung potong aja, kita lihat anaknya begini kita potong, itu tidak bisa. Oke saudara, setelah kita ini goyang-goyang begini ya, nah kita bisa keluarkan ya seperti ini. Nah, ini pakai busa ini di bawah. Nah inilah untuk penampakannya. Ini kita yang beli kemarin ya, kurang lebih 2 bulan kita beli ya, harganya masih mahal kemarin saudara ya. Jadi oke, nah ini seperti ini. Ini sama juga saudara, kita ini kan dulu longgarkan ya supaya dia jangan merapat. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut saudara ya, kita buat aja begini ya. Kita pastikan bahwa nanti kita jangan sekali-sekali ya saudara, saya ingatkan lagi, jangan sekali-sekali ini kita potong begini ya. Nah, begini itu tidak bisa ya, karena kita tidak tahu posisi akarnya itu sampai di mana. Jadi kita tidak boleh langsung potong aja, kita lihat anaknya begini kita potong, itu tidak bisa. Oke saudara, setelah kita ini goyang-goyang begini ya, nah kita bisa keluarkan ya seperti ini. Ini pakai busa ini di bawah. Nah inilah untuk penampakannya. Ini kita yang beli kemarin ya, kurang lebih 2 bulan kita beli ya, harganya masih mahal kemarin saudara ya. Jadi oke, nah ini seperti ini. Oke saudara, perlakuannya sama ya, kita keluarkan dulu tanahnya, kita bersihkan.
Ini kita lihat saudara. Oke saudara, ini media tanam kita ya. Jadi kalau kita mau membuat media tanam ya, bisa kita lihat di video Terus Organik TV ya. Itu media tanam dari tanah liat ya. Jadi membuat media tanam dari tanah liat. Jadi kita selalu mencampurkan ya 2 atau 3 bahan ya. Yang pertama tanah ya, tanah apa saja, mau tanah liat juga bisa. Ini kita pakai tanah liat nggak apa-apa ya. Kemudian kita pakai sekam padi ya, sekam fermentasi ya. Kita fermentasinya kemarin sedikit ya. Kemudian bisa pakai kompos ya. Jadi kalau kompos juga semua nggak apa-apa ya. Itu media tanam kita ya, atau barang sisa-sisa bakaran ya. Jadi kompos juga nggak apa-apa. Jadi medianya nanti seperti ini kalau sudah jadi ya, media tanamnya ya. Media tanam kita seperti ini. Kita hanya bikin sedikit saudara, karena kita tanaman juga nggak banyak ya. Ini kita udah jadi ya, udah kehitaman ya. Ini dari tanah liat ya. Jadi kita bisa melihat ya di video Terus Organik TV ya, cara membuat yaitu media tanam yang baik, yang subur, yang super subur ya, begini. Nah, jadi kalau kita lihat sudah jadi ya. Jadi kita usahakan pemakaian ataupun penggunaan dari media tanam itu usahakan yang sudah jadi ya. Jadi tidak boleh langsung baru bikin saudara ya. Oke, ada di sini kita lagi ya, seperti ini. Oke saudara, untuk media tanam kita ya bisa kita lihat di video Terus Organik TV ya, cara membuat media tanam yang baik ya, seperti itu ya. Jadi kita ada bahan ya dari tanah ya, tanah apa saja, mau tanah galian, mau tanah apa saja nggak apa-apa ya. Kemudian dari tanah bakaran, kompos, kemudian sekam padi ya. Jadi ini kita aduk jadi satu ya. Itu nanti kita bisa lihat cara membuat media tanam ya, cara membuat media tanam yang bagus. Nanti videonya akan kita bikin part 2 ya, khusus untuk membuat media tanam. Oke saudara, langsung aja kita isi ya. Ini untuk media tanamnya ya, perbandingan 1:1 ya. Jadi kita siapkan ya, ini kita campur saja ya untuk sekam fermentasi kita ya, seperti ini. Kita bisa pakai kompos juga nggak apa-apa ya, pakai kompos campurannya. Cara membuat kompos kita akan bikin video sendiri ya saudara. Kita campur dulu ya untuk sekam fermentasi kita. Jadi tujuan sekam ini ya supaya sirkulasi udara, sirkulasi air. Tujuan dari sekam ini sirkulasi air itu tidak mengendap begitu ya. Kita lubangi ya, seperti ini. Kita kasih lubang, baru kita masukkan ya. Daripada tadi potongan daripada ini sudah kering ya, jadi tadi kita sengaja biarkan kering dulu ya. Seperti ini kita lihat ya, bekas lukanya itu kita kasih kalau ada yaitu daun sirih ya, atau apa saja yang ada di sekitaran kita
Ya kita hari ini cuma pakai betadine ya. Kebetulan tidak ada ya. Untuk daun sirih kita udah cari, belum ada. Ya kalau saudara punya daun sirih itu lebih bagus. Ya setelah itu kita masukkan, tanam begini ya. Jadi kita kurangi dulu tanahnya begini. Ya, jadi supaya bisa untuk akar ini ya, bisa dia leluasa ya. Ya, halo, Pak. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. bisa kita ini dulu saudara. Nah ini posisinya kita lihat ya, kita isi tanam ini. Ini jadi dia tetap perakaran itu bagus ya. Nah, seperti ini. Ada, Pak. Mari sih. Pak Agung, Pak. Ngomong dulu, Pak. Ya, seperti inilah saudara ya. Oke saudara, untuk media tanam kita ya bisa kita lihat di video Tours Organik TV ya, cara membuat media tanam yang baik ya, seperti itu ya. Jadi kita ada bahan ya dari tanah ya, tanah apa saja, mau tanah galian mau tanah apa saja nggak apa-apa ya. Kemudian dari tanah bakaran, kompos, kemudian sekam padi ya. Jadi ini kita aduk jadi satu ya. Itu nanti kita bisa lihat cara membuat media tanam ya, cara membuat media tanam yang bagus. Nanti videonya akan kita bikin part 2 ya, khusus untuk membuat media tanam. Oke saudara, langsung aja kita isi ya. Ini untuk media tanamnya ya, perbandingan 1:1 ya. Jadi kita siapkan ya, ini kita campur saja ya untuk sekam fermentasi kita ya, seperti ini. Kita bisa pakai kompos juga nggak apa-apa ya, pakai kompos campurannya. Cara membuat kompos kita akan bikin video sendiri ya saudara. Kita campur dulu ya untuk skam fermentasi kita. Jadi tujuan skam ini ya supaya sirkulasi udara, sirkulasi air. Tujuan dari skam ini sirkulasi air itu tidak mengendap begitu ya. Kita lubangi ya, seperti ini. Kasih lubang, baru kita masukkan ya, daripada tadi potongan daripada ini sudah kering ya. Jadi tadi kita sengaja biarkan kering dulu ya, seperti ini kita lihat ya. Bekas lukanya itu kita kasih kalau ada yaitu daun sirih ya, atau apa saja yang ada di sekitaran kita ya. Kita hari ini cuma pakai betadine ya, kebetulan tidak ada ya. Untuk daun sirih kita udah cari, belum ada. Ya kalau saudara punya daun sirih itu lebih bagus ya. Setelah itu kita masukkan, tanam begini ya. Jadi kita kurangi dulu tanahnya begini ya. Jadi supaya bisa untuk akar ini ya, bisa dia leluasa ya. Ya, halo, Pak. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. bisa kita ini dulu saudara. Nah ini posisinya kita lihat ya, kita isi tanam ini. Ini jadi dia tetap perakaran itu bagus ya. Nah, seperti ini. Ada, Pak. Mari sih. Pak Agung, Pak. Ngomong dulu, Pak. Ya, seperti inilah saudara ya.
Oke saudara, kita sudah pindah tempat ya. Jadi tadi panas ya, jadi kita pindah tempat di sini. Oke, kita lanjut saudara ya. Untuk tadi ini sudah kita potong ya, sudah kita jadikan 4 ya. Jadi kalau bekas potongannya ini kita lebih bagus ya, kalau secara organik alami ya, kita menggunakan ya lidah buaya ya, atau kita menggunakan daun sirih begitu ya, untuk antiseptiknya ya, antibakterinya. Tapi kebetulan kita tidak ada ya, jadi kita hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitaran kita ya. Tidak apa-apa kita menggunakan, kebetulan kita ada apa namanya ya, pakai ini saja ya yang ada ya. Kebetulan kita hanya ada ini ya, obat merah ya, ataupun betadin. Oke, bekas lukanya kita oleskan ya, daun sirih ya, atau apa saja yang ada di sekitaran kita ya. Kita kebetulan nggak ada daun sirihnya ya, kita menggunakan betadin saja ya. Kita bisa menggunakan daun sirih atau lidah buaya ya, itu apa yang ada ya. Jadi bekas lukanya ini kita pastikan dulu, kita, karena betadin ini setiap rumah ada ya. Oke, nanti kita biarkan kering, kemudian ini juga kita kasih seperti itu. Oke, oke saudara, ini sudah jadi 4 ya. Nah tadi 1 jadi 4 ya. Ini oke saudara, indukannya tadi kalau apa-apa kita buang aja ya, untuk bunganya. Kita nggak kita nggak gunakan sih. Pastikan akar ya, jangan sampai rusak ini. Kita pasang ini penyangga ya dari tusuk sate. Ini bisa banyak kalau tusuk sate saudara, karena tidak merusak akar. Oke, kita lanjut lagi, kita tekan juga nggak apa-apa supaya padat. Oke,
Oke saudara, kita lanjut lagi ya untuk kita isi begini. Makannya tadi ini sudah kering. Makannya kalau bisa akarnya jangan rusak. Kita pastikan bahwa akarnya ini nanti sampai ya ke bawah begitu. Hari ini tanggal 24 ya, tanggal 24 Mei. Kita padatkan saja nggak apa-apa karena media tanam kita ini ya. Setelah itu kita sanggah ya dengan apa saja. Kebetulan kita hanya punya tusuk sate, nggak apa-apa. Supaya jangan bergerak-gerak terlalu dalam ya, bisa kita tarik sedikit keluar, jangan terlalu dalam ya. Oke, ya potnya terlalu besar ini ya, kita pakai pot yang kecil saja saudara. Kurang ke tengah. Oke saudara, kita lanjut lagi ya untuk kita isi begini. Makannya tadi ini sudah kering. Makannya kalau bisa akarnya jangan rusak. Kita pastikan bahwa akarnya ini nanti sampai ya ke bawah begitu. Hari ini tanggal 24 ya, tanggal 24 Mei. Kita padatkan saja nggak apa-apa karena media tanam kita ini ya. Setelah itu kita sanggah ya dengan apa saja. Kebetulan kita hanya punya tusuk sate, nggak apa-apa. Supaya jangan bergerak-gerak terlalu dalam ya, bisa kita tarik sedikit keluar, jangan terlalu dalam ya. Oke, ya potnya terlalu besar ini ya, kita pakai pot yang kecil saja saudara. Kurang ke tengah. Oke saudara, indukannya tadi kalau apa-apa kita buang aja ya untuk bunganya.
nggak kita nggak gunakan besi. Pastikan akar ya, jangan sampai rusak ini. Kita pasang ini penyangga ya dari tusuk sate. Ini bisa banyak kalau tusuk sate, saudara, karena tidak merusak akar. Oke, kita lanjut lagi. Kita tekan juga nggak apa-apa supaya padat. Bagian berapa ini? Target. Ya, Tuh, ntar Pak duitnya ya. itu berapa itu? Ada Pak. Berapa? Ada duitnya. Enggak. Tunggu dulu. Pantolnya lagi keluar. Nanti dulu. Ada kemarin Pak. Oh, ada. Udah dititip tadi sebentar.
Oke saudara, demikianlah kita sudah selesai ya untuk memisahkan anakan daripada Anglonema kita. Ya tadi Anglonema listip dengan Anglonema kosin ya, kosin ya. Jadi tadi dua, sekarang sudah jadi banyak. 1 2 3 4 5 6 ya, jadi sudah 6 ya Anglonema kita. Jadi kita biarkan dulu saudara agak kering. Setelah itu nanti kita siram. Ya kita nggak usah buru-buru menyiram karena media tanam kita ya itu terbuat dari media tanam yang agak lembab begitu ya. Oke, nah nanti ini akan kita pisahkan ya karena waktunya ini cuaca sudah mulai panas. Jadi sudah jadi 6 ya. Nah inilah untuk pemisahan ya daripada anakan Anglonema ya. Kita hatarnya itu di dapur ya karena tadi pindah. Oke saudara, demikianlah untuk memperbanyak ya, cara memperbanyak Anglonema ya dengan cara yang sederhana begitu. Jadi kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitaran kita. Nah jadi sebenarnya tadi kita lebih bagus menggunakan untuk antiseptiknya ya atau antibakterinya itu ya itu dari daun sirih ya atau lidah buaya ya, karena kita nggak ada ya kita menggunakan ya bekas luka dari potongan itu tadi yaitu betadin ya, kita tidak ada. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitaran kita. Oke saudara, demikianlah untuk hari ini kita sudah selesai ya memisahkan anakan daripada Anglonema ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya, dan jangan lupa mulailah menanam hari ini agar besok lusa kita bisa memanen. Salam organik, salam sukses, semangat selalu. Mantap. Opening. Oke saudara, demikianlah kita sudah selesai memisahkan daripada anakan Anglonema, yaitu Anglonema listip dengan Anglonema kosin ya. Jadi bagaimana caranya, itu cara-cara yang kita lakukan ya, sederhana ya, memang agak rumit ya, tapi kita menghindari daripada ya supaya Anglonema kita itu jangan sampai rusak. Nah, jadi cara-caranya tadi sudah kita jelas ya, semoga informasi ini bermanfaat ya. Jadi jangan lupa ya, tetaplah jangan lupa, marilah kita mulai menanam hari ini agar besok lusa kita bisa memanen. Salam organik, salam sukses, semangat selalu. Oke saudara, demikianlah kita sudah selesai ya untuk memisahkan anakan daripada Anglonema kita. Ya tadi Anglonema listip dengan Anglonema kosin ya, kosin ya. Jadi tadi dua, sekarang sudah jadi banyak. 1 2 3 4 5 6 ya, jadi sudah 6 ya Anglonema kita. Jadi kita biarkan dulu saudara agak kering. Setelah itu nanti kita siram. Ya kita nggak usah buru-buru menyiram karena media tanam kita ya itu terbuat dari media tanam yang agak lembab begitu ya. Oke, nah nanti ini akan kita pisahkan ya karena waktunya ini cuaca sudah mulai panas. Jadi sudah jadi 6 ya. Nah inilah untuk pemisahan ya daripada anakan Anglonema ya. Kita hatarnya itu di dapur ya karena tadi pindah. Oke saudara, demikianlah untuk memperbanyak ya, cara memperbanyak Anglonema ya dengan cara yang sederhana begitu. Jadi kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitaran kita. Nah jadi sebenarnya tadi kita lebih bagus menggunakan
untuk antiseptiknya ya atau antibakterinya itu ya itu dari daun sirih ya atau lidah buaya ya, karena kita nggak ada ya kita menggunakan ya bekas luka dari potongan itu tadi yaitu betadin ya, kita tidak ada, jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitaran kita. Oke saudara, demikianlah untuk hari ini kita sudah selesai ya memisahkan anakan daripada Anglonema ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya, dan jangan lupa mulailah menanam hari ini agar besok lusa kita bisa memanen. Salam organik, salam sukses, semangat selalu. Mantap. Opening. Oke saudara, demikianlah kita sudah selesai memisahkan daripada anakan Anglonema, yaitu Anglonema listip dengan Anglonema kosin ya. Jadi bagaimana caranya, itu cara-cara yang kita lakukan ya, sederhana ya, memang agak rumit ya, tapi kita menghindari daripada ya supaya Anglonema kita itu jangan sampai rusak. Nah, jadi cara-caranya tadi sudah kita jelas ya, semoga informasi ini bermanfaat ya. Jadi jangan lupa ya, tetaplah jangan lupa, marilah kita mulai menanam hari ini agar besok lusa kita bisa memanen. Salam organik, salam sukses, semangat selalu. Oke saudara, demikianlah kita sudah selesai ya untuk memisahkan anakan daripada Anglonema kita ya, tadi Anglonema listip dengan Anglonema kosin ya, jadi tadi juga sekarang sudah jadi banyak, 1 2 3 4 5 6 ya, jadi sudah 6 ya Anglonema kita. Jadi kita biarkan dulu saudara agak kering, setelah itu nanti kita siram ya. Kita nggak usah buru-buru menyiram karena media tanam kita ya itu terbuat dari media tanam yang agak lembab begitu ya. Oke, nah nanti ini akan kita pisahkan ya, karena waktunya ini cuaca sudah mulai panas, jadi sudah jadi 6 ya. Nah inilah untuk pemisahan ya daripada anakan Anglonema ya. Kita hatarnya itu di dapur ya karena tadi pindah. Oke saudara, demikianlah untuk memperbanyak ya, cara memperbanyak Anglonema ya dengan cara yang sederhana begitu. Jadi kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitaran kita. Nah jadi sebenarnya tadi kita lebih bagus menggunakan untuk antiseptiknya ya atau antibakterinya itu ya itu dari daun sirih ya atau lidah buaya ya, karena kita nggak ada ya kita menggunakan ya bekas luka dari potongan itu tadi yaitu betadin ya, kita tidak ada, jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitaran kita. Oke saudara, demikianlah untuk hari ini kita sudah selesai ya memisahkan anakan daripada Anglonema ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya, dan jangan lupa mulailah menanam hari ini agar besok lusa kita bisa memanen. Salam organik, salam sukses, semangat selalu. Mantap. Opening. Oke saudara, demikianlah kita sudah selesai memisahkan daripada anakan Anglonema, yaitu Anglonema listip dengan Anglonema kosin ya. Jadi bagaimana caranya, itu cara-cara yang kita lakukan ya, sederhana ya, memang agak rumit ya, tapi kita menghindari daripada ya supaya Anglonema kita itu jangan sampai rusak. Nah, jadi cara-caranya tadi sudah kita jelas ya, semoga informasi ini bermanfaat ya. Jadi jangan lupa ya,
tetaplah jangan lupa, marilah kita mulai menanam hari ini agar besok lusa kita bisa memanen. Salam organik, salam sukses, semangat selalu. Tempel ya. Saudara, kalau kita sekitar 1 atau 2 jam satu hari ya setelah kita memindahkan anakan daripada Anglonema ini, kita bisa menyiram ya. Jadi secara kita menyiramnya ya, kita siram begini sampai media tanam ini ya basah begini. Oke saudara, bisa kita siram begini. Ya, jadi tujuan daripada tusuk sate ini supaya jangan bergerak ya. Jadi ada gunanya juga tusuk sate. Kebetulan kita sisa lebaran kemarin ya, itu bakar ayam. Jadi kita siram aja begini ya. Jadi kita pastikan media tanam itu lembab ya, tidak perlu begitu berair ya, yang penting lembab. Jadi media tanam itu nanti kita tempatkan ini kalau bisa di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Ini hari ini tanggal 24 Mei ya, ini akan kita ikuti terus saudara. Jadi kita berikan info terbaru nantinya ya. Ini nanti kita juga perlu perawatannya ya. Ini sudah ada kutu kebul, nanti kita akan gunakan ya. Bagi saudara kebetulan ya, ini kita ada kutu kebul sedikit ya. Nah, kutu kebul atau kutu putih ini ya, kita bisa menggunakan ya pestisida yang terbuat dari puntung rokok ya. Kita bisa melihat videonya di Taurus Organik TV, yaitu pestisida super ampuh dari puntung rokok dan bumbu masak ya. Jadi kita bisa lihat di sini videonya, nanti akan kita tampilkan. Saudara, ini tadi belum ada tusuk satenya ya, ini untuk menyangga ya. Kita bisa pakai penyangga yang belian juga bisa ya. Kita ini hanya memakai tusuk sate aja begini karena kebetulan ada, nggak dipakai ya, seperti ini. Jadi kalau ada nanti kubu-kubulnya seperti ini putih-putih, nanti kita bisa menggunakan pestisida alami yang terbuat dari puntung rokok ya. Kalau saudara mau tahu videonya, tonton videonya pestisida super ampuh dari puntung rokok dan bumbu masak ya. Jadi bumbu masaknya itu adalah merica. Oke saudara, untuk tutorial pemisahan anakan daripada anglo kita hari ini sudah selesai. Ini ada tanahnya, kita bersihkan dulu ini. Oke, nah kita pastikan bahwa lembab ya. Nanti akan kita pisahkan sendiri ya, karena waktunya sudah agak siangan. Ini masih kecil ya, jarang kita rawat. Oke saudara, setelah kita menyemprotnya tadi itu sudah siap ya, kita tempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya. Jadi kita bisa menempatkan di tempat yang teduh atau di bawah teras atau di mana saja ya. Intinya jangan sampai nanti langsung terkena sinar matahari langsung. Oke, demikianlah saudara kita cara memperbanyak atau memisahkan anakan daripada Anglonema ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Semoga juga tanaman-tanaman saudara, khususnya pecinta tanaman hias Nusantara ya, kita sama-sama ya untuk melestarikan tanaman hias. Oke, demikian. Terima kasih atas dukungan dan support daripada saudara. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa, mulailah menanam hari ini agar besok lusa kita bisa memanen. Salam organik, salam sukses, semangat selalu. Oke, selamat pagi saudara. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Kita bertemu lagi dengan Taurus Organik TV. Salam organik, salam sukses, semangat selalu.
pada video kali ini kita akan menunjukkan ya bahwa beberapa hari yang lalu ya, kurang lebih 4 hari ya, kita telah memperbanyak ya Aglaonema dengan cara ya memisahkan dari indukannya ya. Jadi kita sudah lihat videonya ya. Jadi kita lihat untuk Aglaonema kita yang kemarin hanya 2 ya, Aglaonema Listip dengan Aglaonema Kosin ya, Kosin ya. Jadi sekarang kita bisa berhitung ya. Inilah ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi kemarin ada anakannya 6 ya. Jadi inilah hasil kita memperbanyak daripada Aglaonema dengan ya secara sederhana ya. Jadi kita tidak menyungkup ya, kita hanya menyimpan di tempat yang teduh yang tidak terkena sinar matahari. Oke saudara, demikian untuk hasil daripada memperbanyak daripada anak Aglaonema ya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa mulailah menanam hari ini agar besok lusa kita bisa memanen. Salam organik, salam sukses, semangat selalu.